Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ellen Jati Wardani dalam mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Kali ini kita akan membahas metodologi andal. Sebelumnya kita cek dulu kegunaan metode andal apa saja. Yang pertama, memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah, meyakinkan pemakai bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang dipertimbangkan terlewatkan, dapat digunakan untuk menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam mendugaan dampak, dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak yang akan terjadi dan sejauh mana dampak yang akan terjadi, serta untuk melakukan evaluasi dari alternatif yang diusulkan. Dapat menunjukkan usaha apa yang diperlukan untuk dapat menekan dampak negatif, serta metode yang baik akan memudahkan siapa saja untuk dengan cepat mengetahui dampak apa yang terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan. Dickert telah melakukan klasifikasi metode andal berdasarkan fungsinya dalam analisis dampak lingkungan. Ada 3, yaitu fungsi identifikasi, fungsi pendugaan, dan fungsi evaluasi. Fungsi identifikasi adalah fungsi metode dalam membantu menentukan atau mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang dapat menimbulkan dampak dan menentukan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak, serta dapat menggambarkan aliran dari dampak di antara komponen. Kemudian yang kedua, fungsi pendugaan adalah fungsi metode dalam menentukan perubahan kuantitatif yang meliputi dimensi waktu dan ruang yang akan terjadi. Dan yang ketiga, fungsi evaluasi adalah fungsi metode dalam membantu melakukan evaluasi secara terpadu dari kelompok-kelompok komponen dan secara keseluruhan dampak. Fungsi evaluasi ini dapat menunjukkan biaya dan keuntungan dari setiap dampak dan besarnya masyarakat yang akan terkena dampak. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan dari fungsinya. Maka metode tersebut dapat disesuaikan agar sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Nah, lain lagi dengan klasifikasi metode Anda berdasarkan cara menetapkan dampak. Jadi Warner dan Bromley itu membagi menjadi beberapa kelompok ya, klasifikasi. Antara lain ad hoc, overlay, checklist, matrix, network, serta modifikasi dan kombinasi. Sekilas, sedikit saya jelaskan ya. Kalau ad hoc itu sangat sedikit memberi pedoman cara melakukan pendugaan bagi anggota tim. Jadi setiap subtim atau anggota tim bebas menggunakan keahlian dan pendugaan. Komponen lingkungan yang digunakan merupakan bidang yang luas. Ini lebih mudah, singkat, tapi kurang keterpaduan dari disiplin ilmu yang terkait. Ini ad hoc. Kemudian kalau overlay, itu disebut juga metode penampalan. Karena begini, proyek menggunakan sejumlah peta di tempat proyek yang akan dibangun dan daerah sekitarnya. Setiap peta menggambarkan komponen lingkungan yang lengkap, yang meliputi aspek fisika kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Lalu, penggabungan dalam bentuk penampalan menunjukkan kumpulan atau susunan keadaan lingkungan. Dampak pada tiap komponen lingkungan dari suatu peta pun akan terlihat sebagai gambaran dampak lingkungan secara keseluruhan. Jika komponen lingkungan yang diteliti banyak, penampalan plastik sudah tidak dapat dipakai, tetapi harus menggunakan bantuan komputer. Nah, ini overlay ini dikembangkan dari perencanaan dan arsitek pemandangan atau landscape. Kemudian yang ketiga, checklist. Checklist itu metode yang banyak digunakan untuk mengembangkan metode lain. Metode sederhana berbentuk daftar komponen lingkungan untuk menentukan komponen mana yang terkena dampak, namun kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan metode checklist, itu ada checklist sederhana, kemudian checklist dengan uraian, checklist berskala, dan checklist berskala dan pembobotan. Kemudian matriks, merupakan metode checklist 2 dimensi yang menggunakan satu jalur untuk daftar komponen dan jalurnya yang lain untuk daftar aktivitas proyek atau sebaliknya. Dapat ditetapkan interaksi antara aktivitas proyek dan yang lain. Dapat mengetahui sebab-sebab yang terjadi dalam dampak.
Nah, tapi kelemahannya tidak dapat menunjukkan aliran dampak atau hubungan antara komponen dan komponen lingkungan. Jadi dampak tidak langsung dapat digambarkan. Kemudian networks atau skema aliran atau flowchart atau aliran dampak atau impact flow atau jaringan kerja. Jadi nama lainnya banyak ya. Nah, ini metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dan komponen-komponen yang terkena dampak. Dari kedua daftar tersebut kemudian disusun lagi sehingga menunjukkan aliran dampak yang dimulai dari suatu aktivitas proyek. Kelemahannya, setiap orang dapat menyusun aliran dampak yang berbeda-beda, tergantung tingkat keahlian dan pengalamannya. Dan yang terakhir adalah modifikasi dan kombinasi. Nah, ini merupakan metode dengan cara memodifikasi suatu metode yang telah ada dan atau mengkombinasikan dengan metode-metode yang lain. Dan menyadari kelemahan pada suatu metode, nah, dapat dilakukan modifikasi dan kombinasi dari kelima metode tersebut di atas, sesuai dengan proyek yang dikerjakan, penilaian tim, dan pertimbangan lain. Nah, pertimbangan dalam memilih metode andal. Baik, ada di sini ya. Jadi, pertimbangannya itu adalah memahami kelebihan dan kelemahan dari tiap metode, baik dalam fungsinya maupun cara kerjanya. Kemudian penguasaan tipe dari aktivitas proyek yang akan diamdal, penguasaan ciri dan sifat umum dan khusus dari zona lingkungan, pemahaman dampak penting yang akan terjadi melalui scoping makin besar dan kompleks, metode yang digunakan juga makin kompleks. Pedoman yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab mengenai bagaimana bentuk informasi yang diperlukan dan cara penyajiannya. Kemudian, batasan-batasan yang tersedia dalam waktu, keahlian, biaya, peralatan, dan data serta analisis yang diperlukan, serta mempelajari metode yang digunakan oleh tim lain dan pustaka mengenai proyek sejenis. Nah, metode andal yang terkenal ada metode Leopold, metode matriks dampak dari Moore, metode Soreson, metode McHugh, metode Fisher dan Davis, metode ad hoc, dan metode checklist. Kita bahas satu persatu. Untuk metode Leopold, nah ini disebut juga dengan matriks Leopold atau matriks interaksi. Matriks dari 100 macam aktivitas dari suatu proyek dengan 88 komponen lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari proyek ditulis dalam interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Caranya, 1. Membuat matriks terlebih dahulu. Lalu menentukan dampak dari tiap aktivitas proyek pada komponen lingkungan. Jika diduga akan terjadi dampak pada suatu komponen lingkungan dari suatu aktivitas, maka kotak pertemuan pada matriks keduanya diberi diagonal. Yang kedua, dari tiap kotak yang berdiagonal ditetapkan besarnya dan tingkat kepentingannya, tingkat kepentingan dampaknya. Dinyatakan dalam nilai angka atau skala dari 1 sampai 10 atau skala lain. Bisa juga dengan tanda silang. Penyusunan skala didasarkan pada objektivitas. Nilai tingkat kepentingan ditinjau dari kepentingan lokal atau masyarakat di tempat proyek berdasarkan subjektivitas masyarakat, bukan dari tim. Nilai tersebut harus diuraikan artinya dengan kriteria yang jelas di setiap skala, sudah di-describe di awal. Perkembangan metode Leopold adalah dapat dikembangkan jumlahnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Dapat berguna sebagai penyaring atau identifikasi dampak lingkungan dan dapat memberi gambaran dampak secara keseluruhan. Misalnya, memberikan gambaran komponen lingkungan apa saja yang terkena dampak dan aktivitas apa yang memberi dampak. Nah, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan pada berbagai fase pembangunan proyek. Kemudian yang kedua adalah metode matriks dampak dari Moore. Dampak dari lingkungan dilihat dari sudut dampak pada kelompok-kelompok daerah yang sudah atau sedang dimanfaatkan manusia atau proyek pembangunan. Filosofinya
Analisis dari penyebab atau pembawa dampak lingkungan yang nyata didasarkan pada determinasi dari dampak langsung dan tidak langsung pada sumber daya lain yang sedang dimanfaatkan manusia atau daerah pemanfaatan lain. Aliran dampak pada daerah lain yang telah dimanfaatkan oleh manusia digambarkan oleh Moore terlebih dahulu dalam skema, kemudian diikuti matriks bertingkat dari interaksi. Matriks Moore dibagi menjadi kategori: 1. Pembentukan timbulnya aktivitas yang berhubungan. 2. Potensi perubahan lingkungan. 3. Pengaruh pada lingkungan yang utama. 4. Pemanfaatan oleh manusia yang terkena. Dua kategori dampak yang dimasukkan juga adalah potensi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas serta besaran umum dari potensi pengurangan dari pemanfaatan manusia. Potensi kerusakan lingkungan diukur dalam skala dengan pembagian sebagai dampak yang dapat diabaikan, rendah, sedang, dan tinggi. Besaran umum dari potensi pengurangan diukur dalam skala yang sama. Kemudian, metode Sorenson. Metode ini merupakan analisis network yang pertama, berawal dari proyek pengerukan dasar laut. Nah, jaringan kerja ini dilihat sebagai aliran dampak, diidentifikasi sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat antara faktor-faktor penyebab yang timbul akibat adanya aktivitas dari proyek pengerukan atau usaha pemindahan bahan dari lapisan bawah yang menghasilkan bahan galian serta nanti akan terdapat komponen lingkungan yang terkena dampak. Kemudian berikutnya adalah metode McHugh. Disebut juga metode overlay, teknik overlay yang penampalan tadi ya, menggunakan berbagai peta yang digambarkan dalam lembar-lembar transparansi. Daerah yang dianalisis dibagi dalam beberapa satuan yang disusun berdasarkan topografi, penggunaan lahan, atau dasar lain. Setiap satuan dikumpulkan keterangan mengenai keadaan lingkungan dengan berbagai cara, baik dari survei lapangan maupun dengan potret udara. Lalu mengidentifikasi dampak yang diduga akan terjadi pada berbagai komponen lingkungan dari setiap satuan daerah. Seperti itu. Jadi, setiap komponen lingkungan dan dampak digambarkan pada transparansi sendiri, jadi ditumpuk-tumpuk. Transparansi tersebut lalu saling ditumpuk atau ditampal, makanya disebut penampalannya. Nah, sehingga tampak daerah tata guna lahan yang cocok, aktivitas yang cocok, dan pembangunan rekayasa dapat dilaksanakan. Nah, ini banyak digunakan untuk proyek pembangunan jalan, jaringan pipa, rel kereta, dan lain-lain. Kelemahannya, jika komponen lingkungan terlalu banyak, penampalan gelap karena tumpukannya banyak. Sehingga penampalan jadi gelap dan tidak terlihat. Solusinya bantuan komputer. Tantangannya memindahkan peta ke komputer. Nah, bisa diatasi dengan scanning. Tapi jika menggunakan komputer, itu nanti menjadi lebih lama dan mahal. Kemudian, metode Fisher dan Davis. Disebut juga matriks dari Fisher dan Davis. Nah, matriks disusun secara bertahap dengan tahapan yang pertama, matriks mengenai lingkungan sebelum proyek dibangun, jadi keadaan lingkungan awal ya. Kemudian matriks dampak lingkungan dan yang ketiga adalah matriks keputusan. Dalam tahap pertama disusun matriks dari komponen-komponen lingkungan yang dinilai penting lalu dievaluasi dan diberi nilai skala tingkat kepentingan. Tahap kedua, matriks yang disusun adalah matriks dampak lingkungan. Jadi bentuk matriksnya hampir sama dengan matriks Shelford, namun lebih sederhana. Periode dampak diberi tanda S atau short untuk periode waktu pendek dan L atau long untuk periode waktu panjang dengan range skala 1 sampai 5 dan dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian pada tahap ketiga adalah menyusun matriks keputusan. Matriks disusun berdasarkan hubungan antara kriteria komponen lingkungan yang akan terkena dampak bernilai skala 4 dan 5, baik menguntungkan maupun dengan dua alternatif, yaitu keadaan lingkungan tanpa proyek dan keadaan lingkungan dengan proyek. Jadi, tanpa dan dengan proyek. Kolom diisi aktivitas proyek yang memiliki nilai skala 4 sampai 5 dari matriks kedua. Kolom tanpa proyek diisi dari hasil evaluasi keadaan lingkungan sewaktu penelitian dari matriks pertama. Kriteria pengambilan keputusan, siapa yang akan terkena dampak, ketidakpastian, kompensasi, keperluan pengelolaan, keanekaragaman, dan lain-lain.
Itu kriterianya. Kemudian berikutnya adalah metode ad hoc. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, metode ini sangat sedikit ada pedoman, tidak membagi lingkungan dalam komponen lingkungan mendetail, tetapi membagi lingkungan ke bidang dampak yang lebih luas atau membaginya ke dalam ekosistem. Misal, dianalisis dampaknya pada danau, area hutan, pertanian, dan lain-lain, atau membagi lingkungan ke dalam aspek flora, fauna, tanah, drainase, air, dan lain-lain. Cara sederhana dalam melakukan evaluasi dampak keseluruhan proyek pada lingkungan, yaitu menyusun matriks hubungan antara pembagian dari lingkungan dengan keadaan dampaknya, yaitu ada dampak atau tidak, jangka pendek atau panjang, menguntungkan atau merugikan, dan lain-lain. Tim yang dibentuk terdiri dari para ahli yang sesuai dengan pembagian aspek lingkungan yang digunakan. Nah, untuk metode checklist itu ada beberapa ya. Ada checklist sederhana, kemudian checklist dengan uraian, checklist berskala, dan checklist berskala dengan pembobotan. Kita bahas satu persatu. Checklist sederhana. Berbentuk sebagai daftar dari komponen lingkungan yang akan diduga dampaknya, baik menguntungkan maupun merugikan. Terdapat 3 fase atau 3 tingkat pembangunan, yaitu perencanaan atau desain proyek, konstruksi proyek, dan proyek berjalan. Kemudian dapat pula disusun suatu daftar dampak lingkungan proyek yang dikelompokkan dalam tingkat pembangunan proyek dengan uraiannya. Dapat pula disertakan keterangan yang berhubungan dengan potensi dampak lingkungan dari proyek yang disusun berdasarkan batasan ruang atau tempat, seperti 1. Areal yang terkena proyek, 2. Wilayah pelayanan hukum dan lintasan karena adanya fasilitas, dan yang ketiga, dalam wilayah di mana proyek dibangun. Nah, berikutnya checklist dengan uraian. Lab Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan pendugaan dampak lingkungan. Jadi awalnya seperti itu ya. Environmental Impact Computer System atau EICS yang berisi identifikasi potensi dampak lingkungan dari 9 kelompok bidang dan 11 komponen lingkungan. Jadi awal mulanya checklist dengan uraian seperti itu. Nah, kemudian kelompok aktivitasnya ada 9, yaitu konstruksi bangunan, kemudian latihan, perubahan misi atau tugas, pemukiman, perbekalan, aktivitas industri angkatan darat, penelitian, pengembangan pengujian dan evaluasi, administrasi, dan bantuan. Kemudian untuk komponen lingkungan itu ada ekologi, kesehatan, kualitas udara, air permukaan, air bumi, sosiologi, ekonomi, bumi, penggunaan tanah, kebisingan, dan transportasi. Nah, seperti itu. Tanda tiap dampak interaksi dapat dikelompokkan menjadi kategori menunjukkan bahwa potensi dampak harus dinilai atau diperkirakan setiap kali aktivitas dilakukan. Kemudian dampak yang biasanya timbul tapi mungkin juga tidak ada tergantung keadaan masing-masing. Kemudian dampaknya kecil tapi dapat diduga masalahnya dan timbulnya ditetapkan berdasarkan keadaan masing-masing. Dan yang keempat adalah tidak ada indikasi potensi dampak sehingga aktivitas tertentu dapat ditetapkan sebagai aktivitas yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Berikutnya, checklist berskala oleh Atkins dan Burke. Checklist berskala oleh Atkins dan Burke. Teknik pendugaan dampak lingkungan dan skala dari -5 sampai dan +5. Komponennya dikelompokkan menjadi transportasi, lingkungan, sosiologi, dan ekonomi. Untuk setiap kelompok, transportasi atau lingkungan atau sosiologi atau ekonomi dibuat checklist tersendiri untuk menentukan dampak dari berbagai alternatif dari proyek. Gabungan dari checklist ringkasan keempat kelompok komponen terhadap alternatif proyek disusun bersama menjadi nilai komprehensif keseluruhan dari dampak. Nah, kemudian berikutnya adalah checklist berskala dengan pembobotan oleh Batide. Nah, ini berisi uraian mengenai komponen lingkungan yang tersusun dalam checklist, seperti checklist berskala, ada penilaian dari tiap parameter dan kepentingan yang telah ditetapkan. Parameter komponen lingkungan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ekologi, kualitas lingkungan, estetika, dan kepentingan manusia. Kemudian yang lain ada ratusan parameter lingkungan. Kelebihannya sistem evaluasi, yaitu dampak lingkungan yang dinyatakan dalam suatu satuan nilai yang sama, sehingga semua dampak akan dapat dijumlah.
Kemudian dalam analisis dampak lingkungan perlu dikembangkan satu satuan yang sama, mengingat komponen lingkungan dengan satuan ukur yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Yang pertama, indeks kualitas lingkungan atau Environmental Quality Index atau disingkat EQI. Kita kita sebut aja EQI ya. Nah, kemudian ada satuan nilai penting atau unit nilai penting parameter atau parameter importance unit atau PIU. Kita sebut aja PIU ya. Kemudian perkalian antara EQI dan PIU itu dapat diperoleh unit nilai dampak lingkungan atau Environmental Impact Unit atau EIU. Nah, untuk menerjemahkan ke dalam EQI digunakan suatu grafik nilai atau value function graphics atau grafik transformasi untuk masing-masing parameter yang telah ditetapkan. Parameter sama dengan garis datar. EQI sama dengan garis tegak. Nilai EQI range 0 sampai 1, kemudian dan 0 ya, di mana 0 untuk yang buruk. Satuan kepentingan tiap parameter dibuat berdasarkan perbandingan dua parameter dari penentuan kepentingan yang subjektif. Contoh penentuan PIU ya. Ada 3 komponen lingkungan A, B, C. Dari diskusi, B lebih penting daripada C, sedangkan B dan C lebih penting daripada A. Maka, jika kita menentukan nilai masing-masing, misalkan B sama dengan 1, C sama dengan setengah dari B, A sama dengan 1/5 dari C, maka diperoleh perbandingan seperti ini. B banding C sama dengan 1 banding setengah, C banding A sama dengan 1 banding 1/5, maka B banding C banding A sama dengan 1 banding 0,5 banding 0,1. Nilai PIU yang diberikan berkisar antara 0 sampai 100, maka nilai penting tiap komponen tinggal dikalikan saja dengan 100. Jadi A diperoleh 6 PIU, B 63 PIU, dan C 31 PIU. Nah, metode Batel yang merupakan sistem evaluasi keadaan dan perubahan lingkungan yang baik. Tapi aspek sosioekonominya kurang dikembangkan. Metode ini juga sangat baik untuk mengadakan pemilihan atau trade-off analisis, baik dalam komponen, dalam kategori maupun antar kategori. Nah, kemudian untuk metode ini, metode Batel harus mengikuti langkah-langkah seperti ini. 1. Mengumpulkan data dari parameter atau komponen lingkungan sebelum ada proyek. Nah, kalau Batel menggunakan 78 komponen, di mana tiap parameter ditransformasikan ke dalam skala EQI. Nilai EQI dapat dikali PIU. Kemudian yang kedua, untuk tiap alternatif aktivitas proyek, diadakan pendugaan perubahan dari komponen lingkungan. Yang ketiga, dari hasil pendugaan perubahan komponen dinyatakan dalam suatu nilai dari tiap komponen lalu ditransformasikan ke dalam skala EQI dari komponen pada setiap alternatif. Dan yang keempat, nilai EQI yang didapat dikalikan dengan PIU dari tiap komponen. Nilai tersebut merupakan pendugaan keadaan lingkungan sesudah proyek. Itu adalah gambaran-gambaran metodenya ya. Jadi saya flashback lagi. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah klasifikasi metode ADAL berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi identifikasi, fungsi pendugaan, dan fungsi evaluasi. Dan poin yang kedua adalah klasifikasi metode ADAL berdasarkan cara menetapkan dampak. Jadi ada ad hoc, overlay, kemudian checklist, matrix, networks, serta modifikasi dan kombinasi. Untuk matrix ada banyak jenisnya. Untuk checklist ada banyak klasifikasinya. Jadi contoh-contohnya tadi juga sudah dijelaskan. Untuk yang terkenal ada Leopold, matriks dampak dari Muir, Sorenson, McHugh, Fisher, dan Davis, ad hoc checklist. Nah, kita bahas tadi. Kalau yang matriks apa saja? Ada Leopold atau matriks interaksi. Kemudian ada matriks dampak dari Moore. Kemudian untuk yang network ada metode Sorenson. Kalau overlay ada metode McHugh. Kemudian kalau matriks yang lain ada Fisher dan Davis. Nah,
Ad hoc ada sendiri ya. Nah, untuk yang checklist itu ingat ada sederhana, dengan uraian, kemudian, berskala, berskala dengan pembobotan. Nah, itu ada contoh-contohnya. Begitu. Jadi, bisa digambarkan ya aliran-alirannya berdasarkan fungsi, berdasarkan ini, kemudian contoh-contohnya yang populer mana, contohnya matriks apa saja, contohnya network apa, overlay apa, ad hoc apa, kemudian untuk yang checklist ada beberapa, seperti itu. Itu adalah gambaran tentang metode andal. Cukup banyak ya, jadi mau milih yang mana? Itu tergantung kebutuhannya, seperti yang tadi disebutkan di awal. Semuanya itu tergantung, depend on ya, seperti itu. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan dibaca-baca lagi dan dipelajari lagi. Nanti kita akan mencari tahu contoh-contohnya ya, agar ada gambaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.